Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami bakal bahas tentang laporan arus kas nih, yang pastinya menarik banget untuk disimak. Tapi sebelum mulai, yuk kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Argia Apta Hadrian, yang kedua Aurora Pinky Destalia, yang ketiga Indi Dewi Marlogia, keempat Anggun Nur Alfiani, kelima Sekar Kinasi, dan yang terakhir Adli Syawal Oktavian. Oke, sekarang kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan materinya. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Laporan ini membantu perusahaan mengetahui dari mana uang tunai berasal dan bagaimana uang tersebut digunakan dalam kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan. Data pada laporan arus kas diperoleh dari neraca tahun berjalan dan tahun sebelumnya, laporan laba rugi tahun berjalan, dan beberapa informasi lain yang terkait. Selanjutnya, metode laporan arus kas. Yang pertama ada metode langsung atau direct method. Penyusunan laporan arus kas menggunakan metode ini akan dilakukan berdasarkan jurnal yang berkaitan dengan kas dan rekening koran. Metode ini merinci arus kas masuk dan keluar yang kemudian akan dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis pengiriman dan pengeluaran kas. Pencatatan menggunakan metode langsung akan didasarkan pada aktivitasnya yang terdiri dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu, metode laporan arus kas yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method. Metode tidak langsung menggunakan dua sumber data, yaitu laporan laba rugi periode tersebut dan neraca periode sebelumnya dan periode saat ini. Periode tidak langsung akan menyusun 3 elemen, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara lengkap. Selain itu, metode ini dilakukan dengan cara membandingkan neraca dan laporan laba rugi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memantau pergerakan berbagai instrumen di perusahaan yang berkaitan dengan kas. Komponen laporan arus kas. Terdapat 3 komponen atau jenis aktivitas yang terdapat pada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu yang pertama, aktivitas operasional. Operational activities. Bagian ini menunjukkan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses penghasilan pendapatan. Contohnya, pendapatan dari penjualan barang atau jasa. Beban operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, air, sewa, dan bahan baku. Pembayaran pajak, bunga atau utang usaha. Dan kedua adalah aktivitas investasi, investing activities. Bagian ini mencatat arus kas yang digunakan untuk investasi jangka panjang atau penjualan aset. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan menggunakan kas untuk mengembangkan usaha di masa depan. Contohnya, pembelian aset tetap atau fixed asset seperti mesin, kendaraan, atau gedung. Penjualan aset tetap atau investasi lama. Penjualan atau pembelian surat berharga atau instrumen investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan, financial activities. Bagian ini menunjukkan arus kas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan baik dari milik maupun pihak eksternal seperti bank atau investor. Contohnya, liabilitas, penerimaan kas dari pinjaman atau pembayaran utang. Modal, penerimaan kas dari penambahan modal pemilik atau penerbitan saham, pembayaran dividen kepada pengembang saham. Berikutnya adalah fungsi dari laporan arus kas. Laporan arus kas berfungsi untuk melacak jumlah pemasukan dan pengeluaran kas, sehingga dapat mengetahui dari mana uang kas diperoleh dan bagaimana mereka membelanjakannya. Adapun fungsi-fungsi lainnya adalah yang pertama sebagai dasar pengambilan keputusan, yang kedua menilai dan mengevaluasi kemampuan perusahaan, yang ketiga melindungi transaksi investasi, dan yang terakhir adalah memberikan keterangan laba dan kas bersih. Selanjutnya adalah tujuan dari laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki tujuan utama sebagai penyedia informasi yang relevan terkait aliran kas perusahaan. Selain itu, laporan arus kas juga bertujuan untuk 1. Menjadi alat investor dan kreditur untuk menilai kondisi keuangan perusahaan.
Yang kedua, menilai likuiditas perusahaan. Yang ketiga, mengukur kemampuan perusahaan membayar imbal hasil, pelunasan hutang dan bunga bagi kreditur, dan pembayaran dividen bagi investor. Dan yang terakhir, menyajikan data berbasis kas mengenai aktivitas operasi bisnis, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya adalah analisis dari laporan arus kas PT Jonglin Agroraya Tbk. PT Jonglin Agroraya Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Perusahaan ini berfokus pada kegiatan budidaya, produksi, dan pengolahan hasil kelapa sawit menjadi minyak sawit mentah. Berikut ini adalah laporan arus kas PT Jonglin Agroraya Tbk tahun 2024. Mari kita bahas lebih dalam untuk memahami bagaimana perusahaan ini mengelola kasnya. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Di sini kas diterima dari pelanggan sebesar 3,571 triliun. Pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar 3,023 triliun. Dan pembayaran kas untuk beban usaha sebesar 225,769 miliar. Setelah dikurangi dengan berbagai pengeluaran, perusahaan memperoleh kas bersih sebesar 259,17 miliar. Artinya, perusahaan masih mampu menghasilkan arus kas positif dari kegiatan utamanya. Ini menunjukkan bahwa operasional utama, yaitu produksi dan penjualan, berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan kas nyata. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Di sini pengeluaran utama berasal dari perolehan aset tetap sebesar 8,27 miliar dan penambahan tanaman produktif sebesar 67,96 miliar. Di sini tidak ada penerimaan kas dari investasi besar dan total seluruh arus kas investasi sebesar negatif 74,61 miliar. Artinya kas menurun karena perusahaan sedang melakukan investasi jangka panjang, misalnya pengembangan kebun. Nah, ini bisa menjadi tanda pengembangan perusahaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi di masa depan. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Bagian ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola sumber pendanaannya. Nah, di sini pengeluaran terbesar berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar 69,89 miliar dan pembayaran pihak ketiga sebesar 9,83 miliar. Dan tidak ada penerimaan pinjaman baru yang signifikan. Jadi total arus kas keseluruhan pendanaan sebesar negatif 86,07 miliar. Artinya perusahaan mengurangi utang dan membayar kewajiban yang menunjukkan upaya memperbaiki struktur keuangan dan mengurangi beban bunga jangka panjang. Selanjutnya, perubahan kas bersih. Nah, dari ketiga aktivitas tersebut, perusahaan mencatat kenaikan bersih kas sebesar 98,47 miliar. Namun terdapat penurunan akibat perubahan nilai tukar sebesar 6,53 miliar. Nah, setelah memperhitungkan semua faktor, kas dan setara kas perusahaan meningkat dari 160,22 miliar menjadi 252,16 miliar. Artinya selama tahun berjalan, posisi kas meningkat cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan terjaga dengan baik dan manajemen mampu menjaga kestabilan kas meskipun ada beban investasi dan pelunasan hutang. Informasi yang dapat kita pelajari dari laporan arus kas PT Jonglin Agroraya Tbk tahun 2024 adalah: yang pertama, ada kinerja operasional. Perusahaan mampu menghasilkan arus kas positif dari kegiatan utama, menandakan bisnis inti berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Yang kedua, ada kebijakan investasi. Adanya arus kas keluar dari investasi menunjukkan adanya ekspansi dan komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga, ada manajemen pendanaan. Pengeluaran untuk pelunasan pinjaman menandakan kebijakan keuangan yang hati-hati dan upaya untuk memperkuat struktur modal. Dan yang terakhir, ada likuiditas dan stabilitas keuangan. Peningkatan kas menunjukkan perusahaan memiliki likuiditas yang kuat untuk menghadapi kewajiban jangka pendek dan mendukung kegiatan operasional berikutnya. Kesimpulan dari hasil analisis laporan arus kas PT Jonglin Agroraya Tbk
adalah di tahun 2024, perusahaan menunjukkan kondisi keuangan yang tergolong stabil dan sehat. Berdasarkan laporan arus kas, perusahaan berhasil menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasional sebesar 259,17 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama perusahaan mampu memberikan keuntungan serta dikelola dengan baik dan efisien. Di sisi lain, arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan menunjukkan angka yang negatif, yang menandakan perusahaan sedang melakukan pembelian aset tetap, penambahan tanaman produktif, serta pelunasan pinjaman. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan nilai aset jangka panjang. Secara keseluruhan, posisi kas perusahaan meningkat cukup signifikan dari 160,22 miliar pada tahun 2023 menjadi 252,16 miliar di tahun 2024. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa perusahaan mampu mengelola kasnya dengan baik, menjaga likuiditas yang kuat, serta siap menghadapi kewajiban jangka pendek maupun pembiayaan kegiatan operasional ke depannya. Dengan kinerja keuangan yang solid ini, PT John Lynn Agroraya Tbk menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga kestabilan keuangan dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Perusahaan ini juga memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan di masa yang mendatang. Nah, setelah tadi kita bahas berbagai hal tentang laporan arus kas, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan pesan edukatif. Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan penting yang merinci semua pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya agar kita tahu dari mana uang kas itu didapat dan untuk apa saja uang itu digunakan. Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Yang pertama, operasi dari kegiatan utama bisnis seperti penjualan. Yang kedua, investasi untuk aset jangka panjang seperti pembelian mesin atau gedung. Dan yang terakhir, pendanaan dari utang atau modal pemilik seperti pinjaman bank atau penerbitan saham. Jadi, laporan arus kas adalah jantung keuangan perusahaan. Tidak cukup hanya untung di atas kertas, perusahaan yang sehat harus mampu menghasilkan kas yang cukup dari kegiatan utamanya. Ini kunci untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang, berinvestasi, dan tumbuh secara berkelanjutan.